Kita dari sisi price action dulu kali ya, baru Yep. nanti gua mendalami ke kebijakan moneter. Dan nanti ada Gung Prabu juga mau opini tentang makroekonomi sekarang. Waduh. Oke. Oke. Ini charting yang waktu itu lah. Oke. Kita di sini bisa lihat ya, Bitcoin masih downtrend. Kita masih belum ada change of character. Dan yang gue lihat apa? Ini sebenarnya kita masih bearish guys. Kita lihat dulu. Kita ganti dulu guys. Settingannya personally gue pakai 53. Oke. Sama. Lihat di sini BTC bottoming guys. I know kalian mungkin udah agak rakus ya, tapi nggak apa-apa kalau ini long term mungkin ya. I still believe in Bitcoin $1 juta ya. Oke. Sama kita lihat di sini ada kebentuk imbalance dari pasar ya. Fair value gap. Menurut gua kita akan revisit atas dulu sebelum kita melanjutkan penurunan. Oke. Ya. Menarik. Itu berapa? Sekitar 73-an. Coba kita tarik dulu dari Fibonacci. Wait. Tarik dari sini. Bisa juga ke 69 sih guys. Tapi personally gue ke 73. Soalnya gue personally ada long di sana. Ini outlook gue dari price action untuk Bitcoin sekarang guys. Akan menutup imbalance-nya. Ataupun bisa aja dia nge-spike sini dulu. Karena gue lihat dari Bitcoin dominance ya. Kalau kalian lihat. Bitcoin dominance, Bitcoin CMA. Ini kita masih ada gap di sini yang harus kita close. Dan yang waktu itu gue bilang harus di close itu juga udah ketutup guys kan. Menurut gue akan close di area sini dulu, ataupun nembus di sini baru dia bisa ke bawah. Seperti ini sih guys menurut gue ya. Oke. Untuk Bitcoin ya, karena kita belum ada konfirmasi reverse ya. Dan tapi untuk long term sih gue masih cukup yakin untuk Bitcoin. Ini belum cycle top ya. Mungkin beberapa ada yang bilang cycle top, tapi ya udah nggak apa-apa guys. Itu analisa mereka juga. Kalau gue lihat di sini waktu itu ada value area high-nya di sini. Sebar. Ini aja. Di sini guys. Ini support yang kuat harusnya. Dan support selanjutnya ada di 69. Nih. Kita lihat dari stokastiknya juga udah oversold ya. Buat gue untuk Bitcoin ke depan ya, kita akan ada relief dulu ke 80-an, mungkin kita dump lagi. Nah, tapi kalau dua support ini, dan menurut gue target gue ya sampai all time high baru atau 150.000 ya, jika Trump ini melakukan sesuatu dengan tarifnya itu batalkan ya. Tapi kalau kita nembus dari sini, jujur menurut gue game over buat kalian ya. Ya, menurut gue game over, udah bear market, udah kalian take profit all sih menurut gue. Dan untuk kebijakan Trump ini dari segi gue itu gimana? Bentar ya, kita nggak usah share sekarang lagi. Dari kebijakan Trump sendiri yang tarif dia umumkan, dari sisi opini gue, menurut gue ini sengaja untuk bikin uncertainty di market guys. Gimana tuh? Oke.
gimana cara US refinancing debt dia dengan murah, yaitu caranya turunin bondsnya. Yaitu kalau orang-orang panik-panik kayak gini, itu larinya biasanya ke emas ataupun ke treasuries bonds, oke? Treasuries bonds itu jadi banyak orang beli, makin turun returnnya. Dan Warren Buffett juga bilang kalau Trump itu bikin the best economic move dia pernah lihat dalam 50 tahun terakhir. Dan ini sengaja untuk bikin uncertainty di market untuk the Fed, Jerome Powell, menurut gue untuk menurunkan suku bunga. Itu yang bisa bikin ada relief lah dari market crypto untuk saat dia turunkan suku bunganya. Dan jika treasuries bonds-nya diturun di bawah 4%, menurut gue itu sangat bagus untuk US refinancing debt-nya. Sengaja guys, menurut gue teori ini masuk akal banget ya. Karena US itu mau bagaimanapun caranya untuk refinance debt mereka dengan harga yang murah. Oke. Dan kalau kita lihat dari 94% dari semua stok itu dimiliki oleh 8% Americans, oke? Dimiliki oleh 8% orang Amerika. Jadinya Trump ini pengen buat yang kayak short term itu go away, biar Amerikansnya juga banyak di stok ya. Oke. Itu sih menurut gue sih. Dan dari kebijakan moneternya, potensi perlambatan ekonomi dapat mendorong Federal Reserve untuk menurunkan suku bunga. Ya kalian tahu sendiri lah. Ketika suku bunga naik, orang-orang cenderung memindahkan uang dari aset beresiko ke instrumen yang lebih aman. Tapi sebaliknya jika diturunkan suku bunga. Dan kita juga ada quantitative easing dan quantitative tightening, yaitu pelonggaran kuantitatif. Bank sentral membeli obligasi untuk menyuntikkan uang ke sistem perbankan. Ini bikin uang beredar bertambah dan mendorong aset kayak yang high risk gitu, kayak Bitcoin itu naik. Tapi kalau kayak quantitative tightening itu kayak mereka ketat dalam menjaga keuangannya. Gitu sih menurut gue, bro. Oke. Menarik. CPI, ya. Oke, jadi kalian banyak nih kan yang nanya-nanya, Bang, gimana nih kalau market merah gini? Gimana nih market kalau merah gini? Menurutku ini bisa dijadikan kesempatan sih sebenarnya untuk kalian yang ngerasa telat. Ini not a financial advice ya. Ini gue kasih disclaimer dulu sebelum gue ngomong dan kasih market outlook dari gue. Ini bukan ajakan untuk menjual atau membeli. Tapi menurutku ini bisa dijadikan kesempatan dan aku kasih outlook secara long term aja ya. Ini kataku. Mungkin apa gue bahasnya Donald Trump dulu ya? Oke lah, gue bahasnya tarif Trump ini. Jadi kalau gue lihat-lihat, kalau gue baca-baca sedikit tadi, menurut gue Donald Trump ini pengen ngebalikin kekuasaannya Amerika di dunia ini, bro. Kalau kita lihat sekarang kan Amerika ini kekuasaannya udah mulai menurun, bro. Udah mulai kalah dari Cina, dari Vietnam. Pabrik-pabrik pun kabur tuh ke Vietnam dan Cina. Karena emang manufakturnya mereka kalah. Nah, jadi kalau gue lihat dan baca-baca sedikit, Amerika itu kan pengen ngebalikin tuh masa kejayaannya dia lah bilangnya ya. Jadi dia tuh naikin tarif gitu, biar pabrik-pabrik itu dibangun lagi di Amerika. Gitulah intinya. Jadi intinya Donald Trump itu pengen ngebuat Amerika itu untung lagi kayak dulu. Karena mereka selama ini ngerasa dirugiin lah dengan tarif yang ada. Mungkin kalian bertanya-tanya, Gung, gimana nih Bitcoin masih bagus gak? Bitcoin masih bagus. Jujur dari aku Bitcoin masih sangat bagus. Awal-awal mungkin kalian lihat ya, awal-awal ini wah market crash, Bitcoin turun. Tapi kalau misalnya gue lihat long termnya, ini tuh kayak bisa dijadiin peluang buat Bitcoin itu bahkan bisa tembus ke, gue nggak bilang nominal deh, bener-bener meledak banget. Karena gue bilang aja di sini ada kemungkinan bakal resesi. Karena perang dagang itu udah mulai meledak lah. Gitulah simpelnya.
Jadi aset-aset yang kayak emas, yang kayak Bitcoin yang pokoknya safe haven. Nah, safe haven. Safe. Nah, aset-aset yang kayak gitu tuh bakal terbang tinggi kayak emas dan Bitcoin. Itulah. Mungkin di awal-awal mungkin 1 sampai gue bisa bilang di sini 1 sampai 3 bulan ke depan ekonomi bakal nggak stabil sih. Kayak US stock, kayak saham Amerika, saham Indonesia, Bitcoin dan lain-lain itu bakal nggak stabil, bakal sideways. Tapi akan tiba masanya, ini gue bilang di sini aja deh, akan tiba masanya di mana perang dagang itu mulai meledak dan resesi. Dan di sanalah orang-orang tuh mulai takut buat pegang uang fiat, uang US dollar, rupiah itu bakal ada krisis. Dan gue bisa bilang di sini krisis seperti tahun 2008 itu bisa terulang. Tapi mungkin lebih kecil ya, nggak separah itu, cuman bisa terulang lah. Gue bisa bilang itu bakal terulang. Dan di sanalah Bitcoin dan emas bakal terbang tinggi harganya. Mungkin ya udahlah gue spill aja lah. Mungkin di area kisaran 2027 awal dari krisis. Ini opini pribadi gue ya. Ini gak usah dimasukin ke hati ya bro ya. Ini cuman opini pribadi anak SMP guys. Gitulah untuk dari gue lah. Dan untuk kalian yang nanya target gue untuk Bitcoin di cycle kali ini, gue nggak berekspektasi tinggi ya. Paling gue ada di kisaran 120 sampai 130 mungkin. Tapi kalau misalnya hype-nya meledak, market itu euforia parah lah bilangnya. Bener-bener orang tuh FOMO banget beli Bitcoin. Semua orang, semua negara, semua institusi FOMO beli Bitcoin. Bisa jadi sampai 180 mungkin cycle kali ini. Gitu sih kata gue. Gimana bro? Oke, gue setuju. Gue juga mau tambahin sesuatu ya dengan teori tentang tarif Trump ini bro. Teori ya. Ada yang namanya teori shock tarif diplomasi dari Donald Trump, yaitu Trump menggunakan tarif tinggi bukan sekedar pajak tapi alat tekanan ekstrim ya untuk mengganggu seperti aturan perdagangan demi keuntungannya Amerika sih. Dan langkah-langkah strategi ini apa? Itu kasih tarif besar-besaran, terus tunggu negaranya panik dan memaksa mereka ke meja negosiasi dan tukar tarif rendah dan keuntungan politik atau ekonomi untuk AS biar AS ini diuntungin dan bener. Tarifnya direndahin. Setuju. Dan tujuan utama Trump ini ngebuat shock ini tuh sih untuk ya kayak tadi Gung Prabu bilang, biar banyak pekerjaan di AS, balikin pabrik-pabrik terus jadi pusat dagangan. Dan dampaknya untuk ke Bitcoin itu apa? Bitcoin tuh bisa harusnya jatuh ya, dump, tapi ada juga peluang seperti jadi safe haven yang Bung Prabu bilang, atau juga bisa jadi store of value lah untuk Bitcoin ini. Dan kalian tahu sendiri kalau Bitcoin itu adalah desentralisasi ya, tidak bisa diatur. Jadinya ada peluang untuk Bitcoin menjadi safe haven karena tidak bisa diatur ya. Tidak bisa diatur oleh pemerintah. Bener. Dikenain tarif berapa. Ya, itu namanya Bitcoin ya. Desentralisasinya nggak ada yang bisa dikontrol. Dan jika ekonomi AS anjlok, The Fed terpaksa menurunkan suku bunga atau cetak uang lagi besar-besaran. Dan kalian tahu kalau jika likuiditas gede akan berpindah kemana ya. Kalau bukan ke Bitcoin bisa jadi ke emas, dan itu akan membuat Bitcoin pasti anjlok dan bisa aja menjadi bahan bakar buran baru untuk Bitcoin seperti COVID 2020 ya. Bener, setuju. Oke, sampai sini ada yang mau nanya-nanya? Ini ada yang nanya nih bro, di setiap krisis itu kan sama dengan tangga. Apakah dengan membeli Bitcoin kita bisa terhindar dari krisis? Kalau terhindar dari krisis sebenarnya
menurut gue ya, ini bagi kita yang di Indonesia, menurut gue itu kita nggak bisa menghindari krisis, bro. Apalagi kita ada di Indonesia kan, yang deket dengan apa sih bilangnya ya, tempat ekspor import gitu di Selat Malaka. Jadi itu tuh pasti kita bakal berdampak parah lah, ekonomi kita bakal hancur. Ya gitulah simpelnya. Kita nggak bakal bisa buat menghindari krisis. Cuman dengan Bitcoin itu kalian bisa mempertahankan nilai aset kalian lah. Kalau daripada kalian megang rupiah yang udah pasti bakal anjlok, mending kalian beli Bitcoin sebagai aset penyimpan nilai. Gitu sih. Fundamental apa yang dimiliki Bitcoin yang bisa jadi solusi dari krisis ini? Menurut gue sih desentralisasinya ya, yang tidak bisa dikontrol oleh satu entitas saja. Bukan nggak bisa, emang bukan dikontrol oleh satu entitas. Jadi kalau misalnya uang fiat itu kan dikontrol oleh kayak pemerintahan lah bilangnya. Cuman kalau Bitcoin ini nggak ada yang kontrol. Itulah yang ngebuat Bitcoin ini bisa jadi solusi lah dari krisis. Iya. Jadi 11 Itu ya bener si- nih, kayak Dastan. Seperti yang dibilang sama Dastan. Si Korsey 11-12 sama itu Mas. krisis 2008, si Korsey bilang krisis 2008 itu gara-gara gelembung properti sama keserakahan bank, guys. Jadi sistem keuangan banyak yang runtuh, banyak yang kehilangan pekerjaan, rumah, dan kepercayaan global sih. Jadinya pada panik ya dulu, sell off. Ya walaupun gue bukan lahir tanggal situ ya. Subprime mortgage, guys, kayak yang kredit macet. Krisis 2008 diciptakan. Ya mungkin ada teori kayak gitu, guys, karena gara dimainin nama bank ya. Satoshi Nakamoto membuat Bitcoin terdesentralisasi agar tidak ada yang bisa kontrol. Bener sih. Kayak aku bilang di video terbaruku kan yang di TikTok itu. Aku bilang untuk menyelesaikan masalah pada keuangan tradisional. Ya kan? Jadi fundamental Bitcoin ini bener-bener Bisa kayak kuat banget lah kalau dibanding sama mata uang fiat. Bisa gak BTC ngikutin pergerakan dari saham? BTC itu selalu ngikutin dari harga S&P 500 index, guys. Jadinya dia, kalian kalau korelasi ya pakai trading view ya, itu sangat berkorelasi dengan S&P 500 dan tech, saham tech ya. Suka Indomie siapa? Suka Indomie. Ini ada yang nanya nih, Bang, gimana caranya ngejelasin Bitcoin ke ibu gue yang masih skeptis? Mana? Gimana? Ada di gua. Kok nggak ada di gua? Ada nih, yang A ini. Siapa sih namanya? Yang intinya kalau gua tahu kalian yang mungkin orang tuanya masih skeptis, bilang kripto ini judi, dan kalau misalnya kalian terjun ke kripto tapi orang tua kalian nggak nge-support, mungkin itu jadi beban psikologis ya buat kalian, jadi kayak kurang nyaman aja kalian mainnya. Ya kalian jelasin aja dulu pelan-pelan bahwa Bitcoin itu emang gini. Kalian jelasin lah pelan-pelan fundamental dari Bitcoin. Dan menurut gua kalian bisa jelasin faktor terbesar dan terpenting sih, kayak misalnya institusi yang udah mulai ngadopsi Bitcoin misalnya, atau Donald Trump yang udah mulai pro dengan Bitcoin, Elon Musk dan lain-lain. Gitu sih. Cuman kalau emang masih skeptis, ya udah mau gimana lagi kan. Itu sih cara satu-satunya menurut gua. Tuh jawaban Farel, guys. Buktiin aja hasilnya, Bang. Itu jawaban yang itu bener sih, itu bagus sih. Live ini bakal disimpan di live replay kah? Yap. Ini kita bakal nanti langsung di live replay. Langsung di-share ya, Gung. Sip. Hari inilah gua usahain. Gimana? Ya, guys, itu buktiin hasil BTC, bukan ULD. ULD. Gue nyangkut di WLD, guys. Korsey juga.
Iya lagi nih. Gue lupa. Ada yang mau request chart atau apa? Boleh aja. Kita pilih satu. Oh gini deh bro, gua tertarik sama Solana deh tadi. Dia sempet tembus dari 100 kan, sempet di bawah 100 dia kan tadi. Kalau nggak salah gue lihat sempet sampai $95 bro. Gimana tuh nasibnya Solana? Coba spill dong nasib Solana ke depannya. Solana. Entitas tidak dikenal. tung. Ahur. Oke. Ini outlook untuk Bitcoin ya. Kita ulangin dulu ya. Biar siapa tahu kita clip-in. Oke, jadi untuk Bitcoin ya. Singkat saja. Ya. Singkat Kata-kata saja. dari Kak Gung akan mundur juga. Dan baru akan melanjutkan penurunan. Karena ada imbalance di atas, bisa spike ke sini, baru ke bawah. Karena kita ada fair value gap di sini, inverse fair value gap. Untuk Bitcoin ya. Solana bro, Solana. Solana. What's next for Solana? Ini sekarang berapa sih harganya? 102. Apa kabar nih? Nih kalau kalian tahu, Rius ini salah satu fans berat Solana tuh. Iya. Gue waktu itu DCA lagi di area 130. Bitcoin gue averagingnya di 80. Oh berarti lu sempat beli lagi di atas di 90 ribuan? Enggak. Kok bisa 80 ribu? Oh iya. Waktu itu gue beli di 85 kalau nggak salah. Tong pak, untung. Ya menurut gue psikologi levelnya untuk Solana adalah 90. Nah, next. Wow. Oke. Solana. Karena kalian bisa lihat sendiri areanya sangat oversold. Guys, ini di teritori oversold banget. Tapi ya ini masih lama. Kita lihat short term view dulu. Short term view. Untuk Solana menurut gue masih ada potensi untuk penurunan. Karena ini area yang sangat bearish dari atas sampai bawah sini. Ini area sell off besar-besaran menurut gue. Untuk Solana gue lihat mungkin dia bisa retrace ke sini ya. Sebelum melanjutkan penurunan. Nah, minimal sampai liquidity sini guys. Oke. Liquidity sini. Menarik Menurut gue. Dan kenapa kalau kalian tanya ya, kenapa angka psikologi bisa dijadikan angka jual beli? Gimana? Tiba-tiba hilang nih Rius. Halo? Nah udah bro. Halo? Nah udah. Sorry tadi gua agak like. Clear ya? Clear. Kenapa angka psikologis bisa dijadikan apa tadi? Kayak angka psikologis kenapa bisa dijadikan support ataupun resistance stop. Waktu itu di angka berapa ya? Ada angka psikologisnya, sabar kita. Gue cek Binance dulu. Waduh. Bitcoin pernah nge-stop dia. Kak Gung, outlooknya dong. Yang pas. Tadi gue udah kasih outlook kan dikit tentang Bitcoin. Yang harusnya udah cukup sih. Udah cukup lah ya. Oh, itu kan outlook long kalian term. masih ingat yang drop pas Agustus gak? Yang Bitcoin drop ke 49.000. Oh iya itu kan iya. 49.000. Ingat kan? Di Timur Tengah kan konflik waktu itu. Yes. Oke. Dan apa? Angka psikologi kayak angka bulat 4948 bukan kayak 49,687 bla bla bla. Itu
dijadikan acuan order beli karena angka psikologi jadi support itu fokusnya itu di angka bulat. Contoh nih ya, contoh kalian lagi di exchange nih, gue contohin ya, ini order limit nih, box kalian taruh harga Order book. buy atau sell, Mhm. B S. Di gambar manual ya. Untuk kalian disuruh masukin iya harga, oke. Contoh Bitcoin lagi di harga 61.000. Oke. Oke, kalian udah ketemu nih setup ya. Ada area retracementnya di 60.000, 60,115 bla 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 bla. Dan kita bulatin aja dong, karena kan kurang dari 60,5 kan. Kalau lebih dari 60,5 berarti masih aja 61. Kita masukin di order book biasanya kayak 60.000. Karena nggak mau ribet kan guys. Ini Malas retail mikir, ini malas mikir. Malas ketik. males kayak gitu loh. Jadi ya kayak banyak trader itu ngelihat angka bulat itu jadi level yang penting menurut gua. Nah, Yap. dan dipakai efek self fulfilling prophecy ya menurut gua. Market maker itu biasanya sering memancing likuiditas di area angka psikologi menurut gua. Ya kayak waktu itu Bitcoin ya drop 49.000 pas 0000. Coba kita cek, gue cek dulu ada yang lain bulatnya itu. Nah, bisa jadi acuan juga ya untuk market top. Itu kita belum market top karena kayak market top 69.000. Bisa lihat cek BTC 69.000 itu ciri-ciri menurut gue market top ya. Kalau kayak 64.854 itu menurut gue itu kayak false breakdown ya menurut gue untuk Bitcoin ya. Bisa aja sih top, gak harus angka bulat, tapi menurut gue acuan gue itu ya angka bulat guys. Ya kayak retail biasa guys. Karena market maker itu sering mancing likuiditas di area angka psikologi itu. Ya, walaupun cuman angka, tapi banyak pelaku pasar percaya dan bertindak di sana dijadiin support atau resisten. Ya, Setuju. gitulah. Bener. Ya tadi kita udah share guys. Ini area sell off besar-besaran dan ada potensi untuk retrace. Jadi menurut lu bakal naik ke area 115-an dulu baru ke 90 US dollar. Yes, tadi kan. Oke. Menarik nih. Dan ini koin wajib sih sebenarnya dibahas kan. Ethereum bro, what's next for Ethereum? Ini Ethereum ini udah terjun bebas gak sih namanya nih? Terus gue lihat kalau nggak salah ya ada postingan yang nunjukin bahwa Vitalik itu lagi pacaran bro. Di tengah Ethereum ini lagi terjun bebas, lagi kebakar. Vitalik malah pacaran. Cewek ganti-ganti bulu gak sih? Iya. Waktu itu gue lagi scroll TikTok tuh. Gue lagi di kursi gue kan. Gue scroll TikTok, ada orang Indonesia lagi di negara apa gitu. Dia pakai mobil lewat ketemu Vitalik bro sama cewek. Iyalah gitu. Aduh. Gimana? Oke, kita bahas dulu Ethereum. Itu lu sambil baca chatannya juga gak apa-apa, ada 31. Dia sibuk nyari cewek. Iya nih. Bukannya sibuk ngurus Ethereum, sibuknya nyari cewek. Kalau XRP bang, oke lah. Nextnya Ethereum XRP kali ya. Ethereum ini aku waktu itu sabar kita hapus dulu. Ada yang mau kita sering-sering di reguler kali ya? Kita udah jarang share. Boleh lah. Nanti kita kita share outlooknya di premium terus nih.
Next lah kita share di Iya. reguler lah. Oke, jadi ya kita lihat dia akan retrace juga sama guys, semua price actionnya, kecuali di sini price action dari semua aset tuh kayak Bitcoin itu bisa change of character guys. Buat gue sampai dia belum close di atas sini, menurut gue masih belum ada konfirmasi untuk Ethereum ini reverse guys. Menurut gue masih melanjutkan tren penurunannya. Wow, Ya. 1400. Ini kita Gue baru sadar loh. statistik. Iya sama, gue juga baru sadar. Wah, Iya guys. wow, Kacau. kaget. Ya sih untuk Ethereum ini outlook gue sih karena masih ada sell off besar-besaran. Oke. Oh Jadi- ya kita mau share di dalam. Share di dalam. Ntar kita share lah. Ntar Oke. spoiler lagi bro. Oke. Ntar lah kita share lah. Buset Oke, udah gimana? 41 nih. Apa? Saya Bali juga bang. Kalau kita bikin meet up, kalian mau di Jakarta atau Bali? Oh iya. Lebih ini member Oke. Beat Academy lebih rame di Jakarta atau di Bali sih? Nah itu Jakarta tuh. aja bang. Mau di Papua? Bang. Jakarta, buset. Iya nih kayak gue lihat kebanyakan dari Jakarta sama Bali aja nih. Jakarta, Bali, Bandung, Sulawesi Selatan, Bandung. Keju. Gimana? Ada yang mau request chart lagi nggak? Tapi tadi ada yang request tuh bro, XRP. Dan bisa kasih opini lu dikit gak tentang XRP? Ini XRP lagi hype banget ya, gimana sih? Denpasar, woi, Lampung. XRP. Gimana bro untuk XRP? Ini kalau gua lihat-lihat ya member-member di Beat Academy ya, ini kebanyakan request XRP itu kebanyakan karena FOMO ya. Ngelihat XRP naik 600%. Iya. Semenjak itu XRP langsung minta dibahas terus. Bang, Sama, XRP bro. gong, XRP. Padahal dulu kita live sebelum XRP terbang 600% itu gak ada satupun orang yang mau minta bahas XRP. Iya. XRP bapak gua terbang. Iya, woi bapaknya Gio beli XRP banyak woi sumpah. Aduh ini Gio siapa sih ini Gio? Oke kita bahas Gimana? XRP XRP. kali ya. Yap. Yes. Tadi ada yang request gold. Oh iya, Gold. gold tuh tadi tuh. Gold ikutan. Gue bingung banget. Pada pindahnya ke bonds guys. Likuiditas ini. Bukan pindah ke gold ya. XRP sama gold terakhir ya. Yap. UNA sebentar. Keju. Ini lagi tergila-gila sama sound TikTok nih. Enggak sih. Nah, spill lah. Outlook XRP. XRP. Ini chart gue sumpah. Dia menjadi stable coin, bergerak menjadi apa ya? Menjadi udahlah nggak usah dibahas. Oh. XRP masih ranging guys di area sini. Masih ranging di area sini guys. Kita belum ada konfirmasi yang kuat. Tapi kalau untuk XRP ya, gue lihat ada proteksi liquidity sweep. Sabar ini kita hapus dulu. Ada potensi liquidity sweep dan dia retrace ya ke area sini dulu.
menurut gue. Oke. Di area berikutnya kita bakal lihat dia menjadi liquidity sweep, lalu nge-sweep ke bawah lagi. Untuk XRP sih kayak gini sih menurut gue. Ataupun dia bisa aja langsung melanjutkan penurunannya. Dari kita lihat dari stokastiknya juga sih. Emas ya? Sabar, kita Ya, coba lihat las lah. sekarang. Gold dan kita bahas isinya dikit. Gue pengen lihat BTC dulu. BTC ada potensi jadi ini juga sih guys, pattern. Pattern apa tuh? Resistnya ini kuat banget guys. Ini kita masih channeling ke bawah untuk koin ya. Dan ada potensi dia bounce di sini. Di area 60-an atau 70-an anggap psikologinya. Baru kita mungkin bisa lihat dia konsolidasi dulu dan melihat arah baru untuk Bitcoin sih. Oke, Yep. gold ya. Kayak yang gua bilang tadi lah. Guys. Yes, gold dropping. But is it the bottom yet? Kita tarik dulu gimana caranya. Oke, dia lagi ada di area golden retracement-nya. Ya. Golden retracement. Ya menurut gue juga ini adalah area pantul. Kenapa dia juga ada di RBS? Sabar. Ini kenapa? Di area RBS di sini juga. Tapi kalau contoh ini nggak berhasil bounce, ya, kita masih ada potensi untuk kita retrace ke order block sini. Dan mungkin kita bisa lihat all time high baru untuk gold ya. Tapi ini area yang bagus untuk pemantulan gold. Menurut gue dia akan retrace dari sekarang, akan melanjutkan tren kenaikannya sih untuk gold dan mencapai all time high baru. Itu guys untuk malam ini. Oke, gimana? Untuk penutup kali ya, karena udah cukup lama juga kita live, udah sekitar 45 menit. Gimana? Ada yang mau bertanya mungkin? Terakhir yang simpel aja ya lah, yang simpel aja. Selain chart. Farel 3 SMP maksudnya? Farel 5 SD. Apa itu? Gue beli emas di Pegadaian bagus. Maksudnya lu minjem duit buat beli emas atau apa nih? Gak ada kata telat guys, itu kalian 2 SMA, gue masih 2 SMP. Kurang tahu sih gue. Di Pegadaian kan. Kurang tahu guys. Gue kurang tahu juga sih ya. Boleh aja sih sebenarnya beli emas kan. Menurut gue kalau nabung emas itu cukup bagus juga sih. Kalau untuk long term ya. Kalau misalnya kalian nabung emas baru 1 bulan udah kalian jual mungkin ya buat apa juga kan. Itu buat long term lah. Cuman kalau misalnya kalian mau lebih short term dan kalian pengen dapat keuntungan yang lebih, aku bisa saranin kalian Bitcoin lah. Ini bukan ajakan menjual membeli ya, tapi ini bukan saran sih, opini dari aku sih. Bitcoin. Cuman kalau misalnya kalian pengen lebih aman, lebih pasti, lebih tenang psikologis kalian, bolehlah emas. Sering-sering live bang. Ya kita usahain lah buat sering-sering live, karena kita juga ada kesibukan di luar Bit Academy. Kita ngomong bareng-bareng.
Oke lah. Gimana Us? Kata-kata terakhir sebelum kita akhiri live hari ini. Trump Apa Trump? Trump Trump. Trump adalah entitas anomali terbesar di sejarah gua sih. Kenapa? Eh. Trump. Lu tau gak sih yang itu Gung, Kenapa? tung sahur Mhm. diganti Trump. Emang kenapa Trump Jadi adalah guys, entitas anomali terbesar dalam hidup lo? dia naikin tarif. Katanya kita going to win too much. Yeah, it's too much winning guys. Oh iya nih IDR meroket. Ini IDR bullish loh kalian gimana? Ini 17.000 tahu rupiah sekarang. Dolar sekarang 17.000 tahu. Bukan. Ini bull run nih buat rupiah nih. OTW 20.000 bang. IDR 17k, let's go. Bullish tuh bullish. Nah gimana? Udah lah ya. Mungkin live hari ini kita cukupkan dulu di sini. Thank you buat kalian yang sudah menonton. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di live selanjutnya. Dadah.